Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di sini kita bertemu lagi setelah pekan UTS ya. Di sini sudah masuk ke pekan ke berapa ya? Ke 8, ke 9. Sekarang kita masuk ke materi persamaan diferensial biasa homogen tingkat tinggi. Apa itu? Ya, tentunya berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena sebelumnya kita telah membahas tingkat satu. Mungkin sedikit review. Kalau untuk yang tingkat satu seperti ini ya dulu ya. Ada tingkat satu, dilihat dari turunan tertingginya adalah turunan pertama, diubah ke bentuk aksen juga bisa, kemudian kita bisa dengan mudah menyelesaikannya dengan metode integral. Ya, dengan integral luar luas dan seterusnya, sehingga didapatkan solusinya yaitu YX atau YT atau fungsi apapun itu. Ya, yang mana fungsi tersebut merupakan memiliki satu suku. Nah, bagaimana kalau ini untuk bentuk yang seperti ini ya? Bagaimana ketika ordernya lebih tinggi atau tingkatnya lebih tinggi? Oke. Tingkat tinggi itu hanya berbeda pada ordernya. Jadi order satu hanya sebatas ini, namun yang order tinggi itu yang ke sana. Jadi minimal lebih dari satu ya. Ada order 2, order 3, dan seterusnya sampai ke order N. Apa itu order N? Order N adalah turunannya yang tertinggi itu turunan ke N. Atau Y diturunkan sebanyak N kali. Ya, seperti itu. Kemudian ini bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear tingkat tinggi. Namun untuk mempermudah pemahaman, kita akan memulai dari yang order yang paling rendah ya, pada tingkat tinggi yang paling rendah yaitu order 2. Karena syaratnya adalah lebih dari satu, maka kita memilih order 2 dengan koefisien yang konstan. Sorry, ini koefisien yang konstan semua. Oke. Persamaan satu kita ambil yang warna merah, ya, yang ini. Ini merupakan PDB order 2, di mana turunan tertingginya adalah 2. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menggunakan, tidak bisa langsung mengintegralkannya. Kenapa? Karena nanti ada integral Y di sini. Ya, jadi tidak bisa langsung diintegralkan. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan yang namanya metode penyelesaian yaitu persamaan karakteristik. Apa itu? Ini merupakan metode yang membuat suatu persamaan diferensial biasa menjadi suatu bentuk persamaan polinom dengan derajatnya itu nanti mengikuti turunannya, mengikuti order dari fungsinya. Jadi di sini order dari persamaannya. Ini pangkat 2 diambil dari turunan kedua, pangkat 1 dari turunan pertama, ini pangkat 0 ya, atau R pangkat 0 dari turunan ke 0 atau fungsi itu sendiri. Nah, kapan persamaan karakteristik ini bisa dipakai? Itu ketika persamaan diferensial biasa itu bentuknya adalah bentuk homogen. Ya, hanya berlaku untuk bentuk homogen. Kapan persamaan diferensial biasa itu bentuknya homogen? Kenapa kapan dia masuk jenis homogen? Ketika outputnya atau ros kanan ini sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi yang penting dia 0, kemudian sebelah kiri adalah ada persamaan diferensial, maka ini pasti persamaan homogen. Lebih lanjut, ketika kita melihat ini sebagai suatu persamaan kuadrat ya, dengan variabel R, maka kita bisa mengasumsikan bahwa R1 dan R2 itu merupakan akar-akar persamaan 3. Kenapa? Karena persamaan kuadrat pasti punya 2 akar penyelesaiannya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan beberapa kesimpulan ya. Jadi kalau mencari akar-akar bisa menggunakan cara faktor ya, seperti dulu yang sudah kita pelajari di SMP atau SMA. Nah, selain itu ada juga rumus yang sering kita pakai yaitu menggunakan rumus ABC. Ya, yang saya mungkin recall sedikit, ada yang lupa barangkali. Atau yang ini akarnya itu adalah akar dari D, diskriminan. Ya, saya recall sedikit lah, tapi saya yakin semua di sini masih mengingatnya. Oke, next. Dari situ akan terdapat 3 buah penyelesaian, 3 kemungkinan penyelesaian. Kenapa? Karena tadi kan min B plus minus akar D ya, per 2A. Nah, ini disebabkan oleh akar D ini. Ketika akar D-nya lebih dari 0, berarti nanti akan ada 2 akar real yang berlainan. Ketika D sama dengan 0, maka nanti, sebentar, maka nanti ketika D sama dengan 0, maka akan ada akar-akar yang sama, kembar.
dua akar tapi kembar. Jadi bukan cuma satu ya, tapi ada dua namun kembar. Yang ketiga, kompleks dan saling konjugat. Itu ketika nilai D-nya itu kurang dari 0. Nilai D-nya ya. Nilai D-nya kurang dari 0. Nah, ketika nanti ada akar-akar real yang berlainan, atau R1 tidak sama dengan R2, maka solusinya hanya dibentuk seperti ini. Jadi R1 dan R2, akar-akar persamaan kuadratnya nanti masuk ke R. Ya, kita tinggal mengganti R1 dan R2-nya saja. Ketika kembar, sama, ya karena dia sama ya, maka kita memasukkannya sebagai R di sini. Bisa R1, R2, tapi karena sama, saya tuliskan sebagai R biar terlihat kembar. Namun, salah satu sukunya itu harus dikalikan dengan X, agar menunjukkan bahwa dia memiliki solusi yang berbeda ya, dua solusi. Karena kalau nanti hanya C1 E pangkat Rx plus C2 E pangkat Rx, nanti akan menjadi C1 plus C2 E pangkat Rx, yang mana ini bisa dituliskan sebagai konstanta juga. Tidak akan menunjukkan bahwa dia memiliki dua suku untuk solusinya. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah ketika diskriminannya itu negatif, yang akan menghasilkan akar-akarnya berupa kompleks dan konjugatnya. R12 sama dengan alfa plus minus beta I. Ya, alfanya kita tinggal, ini adalah bentuk bagian realnya, betanya ini adalah bagian imajinernya. Bagian realnya akan menjadi pangkat dari eksponensial, bagian beta menjadi koefisien dari X pada fungsi trigonometri. Sampai sini bisa diikuti ya, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti. Setelah ini kita akan menuju ke contohnya. Barangkali akan lebih mudah ketika kita belajar dari contoh. Kita ke contoh, di sini ada suatu persamaan diferensial dalam bentuk yang ada di slide ya, yang warna biru. Pertama kita ubah dulu persamaan diferensial ini ke bentuk persamaan karakteristik. Ya, pasti bisa karena ini homogen dan koefisiennya konstan. Koefisien yang lain juga bisa sih, tapi untuk yang sekarang kita menggunakan koefisien konstan dulu. Homogen. Kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Ini bentuknya menjadi persamaan kuadrat dengan variabel R. Oh, sebelum saya lupa, ini kita tidak perlu menggunakan R, jadi kita bebas, tidak harus pakai R, harus yang penting kalau bagi saya yang penting harus beda variabelnya. Jadi kalau awalnya pakai R, awalnya pakai Y, jangan pakai Y lagi gitu, jangan pakai X lagi, jangan pakai T. Kalau bisa jangan pakai X, Y, T karena sering dipakai. Jadi pakai yang lain misalnya R, P, Q, N, jangan R, P, Q, uh, L, kemudian W gitu. Jadi yang jarang dipakai ya, yang tidak dipakai pada persamaan sebelumnya. Oke, lanjut. Kita bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat ini menggunakan rumus ABC atau difaktorkan seperti biasa. Ini kita faktorkan seperti biasa. Ini hasilnya, yang mana akan menghasilkan dua akar real ya, dan mereka berbeda. Ya, dari sini akar realnya berbeda nih. Mungkin ada yang tanya lagi, Pak, apakah harus R1-nya itu yang min 3, R2-nya setengah? Enggak harus. Kita bisa balik. Kita bisa milih ini R2, ini R1. Terserah. Karena ini kita masih mencari solusi umumnya. Ya, next. Oke, di sini kita lihat bahwa tadi tidak sama sehingga masuk ke kasus 1. Karena masuk ke kasus 1, kita tinggal mensubstitusikan min 3 ini ke pangkat dari E, R2 ke pangkat dari E. Seperti yang saya bilang, kalian juga boleh menuliskannya sebagai C1E pangkat setengah X ditambah C2E pangkat min 3X. Ini sama-sama benar, tidak ada salahnya, karena ini masih solusi umum. Karena umum, jadi masih sama. Ketika kita mencari solusi khusus menggunakan nilai awal atau nilai batas, maka pada akhirnya C1 ini akan mengikuti. Akan mengikuti. Jadi tidak masalah mau dipakai dimanapun R-nya. Ya, dari sini kita akan lanjut ke latihan soal. Silakan bisa dikerjakan. Kalau dilihat ya sebagai pancingan saja, ini nanti pakai kasus 2, yang ini kasus 1, yang ini kasus 3. Silakan dicoba. Oke, terima kasih telah mencobanya.
Saya akan melanjutkannya lagi. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah persamaan diferensial biasa linier homogen order n yang ada di persamaan satu tadi dalam kotak memiliki bentuk karakteristik seperti ini. Ini bentuk persamaan karakteristiknya. Tentunya ada R pangkat n karena tadi ada turunan order ke n ya, order n. Maka ada pangkat n di sini. Selanjutnya karena ada n ada pangkat n, ini persamaan karakteristik berderajat n, maka akar-akarnya R1-nya juga akan ada sampai n. R-nya ada sampai n, R1, R2, dan seterusnya sampai n, Rn. Dan ini merupakan akar-akar dari persamaan 4 yang ada di atasnya. Sehingga karena itu adalah akar-akarnya, maka solusi dari persamaan diferensial biasa ini ada 3 kemungkinan juga, seperti yang tadi dijelaskan. Pertama, ketika akar-akarnya tidak sama semuanya, R1 sampai Rn beda semua. Itu tinggal kita ganti R1, R2, R3 di sini. Tinggal memasukkan saja, substitusi. Ya, tinggal mengganti R1, R2, R3, kamu dapat berapa nilainya, masukkan ke sana. Kedua, ketika R-nya sama semua. Ya, R-nya sama semua. Kalau sama semua, sama tinggal disubstitusikan, namun nanti ada X yang semakin tinggi derajatnya. Jika ada N akar yang kembar, jika ada N yang kembar, ada N buah yang kembar, ya, sebanyak N suku, maka X-nya akan menjadi pangkat N-1. Kemudian, jika akar-akarnya bilangan kompleks atau diskriminannya kurang dari 0, maka akan selalu dalam bentuk kompleks dan konjugatnya. Kemudian, ini adalah aturan umum. Jika ordernya lebih dari 2, ya, ketika ini ordernya 3 ya, karena ada 3 akar, berarti order 3, ada 2 akar kembar dan 1 akar yang sendirian. Nah, sudah, berarti akar yang kembar ini akan memiliki X sebagai tambah pengalih dari salah satu sukunya. Yang lain tidak perlu pakai karena dia sendirian. Ketika ada 4 suku, ya di sini ada akar kembar dan akar yang kompleks konjugat. Yang kembar sama kayak yang di atasnya, ada X-nya. Yang ini tinggal kompleks konjugat, tinggal ditambahkan saja. Next, jika akar-akar persamaan karakteristiknya ini ada 6, banyak ya. Ini berarti pangkat 6 nih, di order 6. Maka R10 berarti ini ada E pangkat 0x ya. Jadi saya tidak perlu menuliskan E pangkat 0x, tinggal kasih 1 saja. Ini konstan. Kemudian ini 3 akar yang kembar, ya, pangkatnya naik ya, bisa dilihat untuk pembeda. Kemudian yang ini terakhir hanya ada 2 akar, sehingga karena 2 akar maka tinggal ada pangkat 1. Ya, jadi ini kedua kembar-kembar ini beda jenis ya, karena ini akarnya 2, ini harusnya R ya, R56. Ini 2, ini 5, jadi beda. Oke, silakan untuk lebih lanjutnya lagi, lebih jelasnya lagi, silakan kalian coba kerjakan latihan mandiri di buku SIL halaman 159, itu banyak sekali latihan soal di sana untuk menambah pemahaman kalian. Kemudian selanjutnya ngapain? Ya, hari ini kita telah belajar bersama diferensial biasa homogen linear, dan harapannya setelah ini kalian sudah paham cara penyelesaiannya menggunakan metode persamaan karakteristik, yang mana itu cukup mengubahnya dari PDB ke bentuk fungsi persamaan polinomial, kemudian cari akar-akarnya, akar persamaan kuadrat dan seterusnya. Untuk pangkat yang lebih tinggi mungkin tantangannya lebih sulit ya, karena harus mencari akar-akar yang lebih banyak, tapi saya yakin itu bisa dicari. Kemudian selanjutnya silakan coba pelajari, kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial biasa yang tidak homogen. Akan ada 2 metode yang kita bahas, yaitu metode persamaan variasi parameter dan koefisien tak tentu. Silakan bisa dipelajari, sudah dari buku. Jadi sampai jumpa pekan depan, semoga pekan depan bisa dimengerti juga dengan baik. Terima kasih, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.